Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar pare-pare untuk Anda. Pemirsa, Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia menggelar workshop fikih kafiyah jenazah di Masjid Izzatul Mujahidin Kalukue. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan wakaf secara administrasi dari pewakif yang disaksikan langsung oleh pengurus DPD BKPR MI Kota Parepare. Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPR MI Kota Parepare melalui Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia menggelar workshop fikih kaifiyah jenazah di Masjid Izzatul Mujahidin Kalukue baru-baru ini. Program kerja penyelenggaraan kaifiyah jenazah ini dirangkaikan dengan penyerahan wakaf secara administrasi dari pewakaf yang disaksikan langsung oleh pengurus DPD BKPR MI Kota Parepare dan para peserta workshop. Sekretaris DPD BKPR MI Irwan Yusuf Caco menyampaikan apresiasi kepada pengurus Izzatul Mujahidin yang telah menyelenggarakan workshop kaifiyah jenazah tersebut. Irwan Yusuf Caco juga berharap seluruh masjid menggelar kegiatan seperti ini yang memiliki dampak positif untuk para remaja. Penyelenggaraan kaifiyah jenazah sangat penting bagi kehidupan kita, karena mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kita akan menghadapi namanya kematian. Kalau bukan kita yang diselenggarakan, kita yang akan menyelenggarakan jenazah. Ya. PDM sangat mendukungnya karena akan memberikan pemahaman kepada generasi muda Islam kita, remaja-remaja masjid kita, tentang bagaimana sih penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan fikih. Ya. Karena tidak semua orang tidak memahami, mengetahui, mungkin hanya sekadar menyelenggarakan, tetapi mestinya dia tahu fikihnya yang sebenarnya tentang penyelenggaraan jenazah. Saya kira hal-hal itulah dalam mungkin orang menganggap sepele, tapi ini adalah sangat penting dalam kehidupan. DPD BKPR ini berharap bahwa seluruh masjid atau kelompok-kelompok remaja masjid sebaiknya melaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan penyelenggaraan maupun kegiatan yang jelas intinya adalah bagaimana membina generasi muda kita, remaja-remaja kita dalam era yang milenial ini, mungkin yang sudah serba digital, ya, tetapi dalam prakteknya mungkin sangat jauh dari harapan. Dan terima kasih dalam hal itu. Hal serupa juga diungkapkan Direktur Daerah Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia, Haji Muhammad Dahlan. Kepada LPPSD, khususnya di Kota Parepare ini, tentu program kerja itu kita fokus kepada remaja, di mana kita coba bagaimana membangun mindset daripada remaja ini yang takut meninggal, sehingga kaifiyah jenazah ini yang memang sudah agak mereka anggap itu tabu, mereka anggap itu sebagai untuk dihindari, mereka akan dekat. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menggantikan pengurus-pengurus masjid nanti ini. Kalau misalnya mereka takut untuk mati, sedangkan orang tuanya saja takut, apalagi kalau misalnya orang lain. Nah, ini untuk kita bangun bagaimana dia mau mempelajari kaifiyah jenazah ini, bagaimana minimal nanti itu kalau misalnya orang tuanya meninggal, dia sudah tahu bagaimana memandikannya, bagaimana mencucikannya. Bukan saja berdoa, karena ini yang langka. Kenapa langka? Karena mereka tidak paham. Maka sebagai LPPSDM merasa kebahagiaan dan tertarik sekali untuk memulai daripada Izzatul Mujahidin ini, bagaimana mendekatkan remaja itu dengan masjid dengan mengetahui cara memandikan mayat, minimal untuk keluarga terdekatnya dan orang tuanya khususnya. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri DPK BKPR MI Bacu Kiki Barat, pengurus Masjid Izzatul Mujahidin, Remaiz, serta pengurus BKPR MI. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk melindungi warga binaan dari penularan COVID-19 dan upaya pembentukan herd immunity, ratusan warga binaan lapas mengikuti vaksinasi.
Baru-baru ini ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk gelombang pertama dilakukan pada hari Jumat dan untuk gelombang kedua dilaksanakan pada Minggu 22 Agustus 2021. Meski warga binaan lapas kelas 2A Parepare telah rampung divaksinasi, namun pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat terus dilakukan. Beberapa di antaranya, penyemprotan yang rutin dilakukan seminggu sekali, tes fisik, serta pemberian vitamin. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare Indra Setiabudi mengungkapkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bukan hanya untuk warga binaan, namun juga diberlakukan terhadap para pegawai lapas Parepare. Laksanakan vaksin kedua untuk warga binaan. Sebelumnya kami sudah laksanakan vaksin pertama sebanyak 661 warga binaan. Hari ini yang kedua dilakukan 2 kali. Yang pertama berhasil kita vaksin 221 orang dari 226 karena 4 orang sudah bebas. Ini yang kedua. Ini gelombang kedua di vaksin kedua. Yang pertama 200 warga binaan. Hari ini juga sekitar data harus kita vaksin ada 261 orang. Jadi sebelum ada vaksin ini kita prokes itu kita laksanakan dengan ketat. Ya, dan tiap minggu untuk warga binaan ya mulai dari penyemprotan, tes fisik, pemberian vitamin kita lakukan secara rutin. Apabila ada yang sakit, misal langsung kita evakuasi dan kami menyiapkan blok untuk karantina isoman Kasemandi untuk warga binaan yang terkena. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada warga binaan yang terpapar COVID-19. Mungkin berkat karena kita cukup ketat mengantisipasi penyebaran COVID-19 itu. Baik itu dari luar pegawai, apalagi warga binaan. Jadi kalau nanti asimilasi, dia keluar, dia masuk wajib mengikuti prokes dengan ketat. Indra menambahkan, apabila ditemukan warga binaan yang sakit, maka pihak lapas segera memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare diusulkan lolos penilaian ke tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut informasi selengkapnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare diusulkan lolos penilaian ke tingkat nasional yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dibenarkan Humas Bea Cukai Parepare yang ditemui pada Senin 23 Agustus 2021. Suparji mengungkapkan, penilaian akhir akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober mendatang. Suparji juga menjelaskan kesiapan Bea Cukai Parepare dalam menghadapi penilaian tersebut. Jadi pada tahap bulan ini dan bulan depan kita sudah sementara sudah melaksanakan pembangunan zona integritas dan kita diusulkan diusulkan untuk masuk ke penilaian tingkat nasional, yaitu yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi Bea Cukai nanti ketika ini nilainya sudah memenuhi syarat dan kita akan melaksanakan penilaian akhir nanti. Penilaian akhir sekitar bulan September dan Oktober. Nanti ada penilaian dari Pemimpin RP yang turun ke lapangan seperti itu. Nanti mungkin penilaian lapangan mungkin nggak bisa dilakukan karena masa pandemi. Mungkin secara virtual nanti kita sampaikan presentasi berupa yang kita sampaikan adalah terkait pembangunan ZI yang sudah kita laksanakan, terus inovasi-inovasi yang kita laksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik ya, dan keterbukaan informasi, terus pengawasan internal yaitu strategi-strategi dan inovasi dalam rangka meminimalisir dan meniadakan kesempatan untuk melakukan tindakan penyimpangan, baik itu gratifikasi maupun KKN ya, korupsi. Jadi inovasi-inovasi itu yang harus kita laksanakan
sejauh mana pembangunan kita dalam rangka untuk menghentikan atau mengupayakan penyimpangan-penyimpangan itu tidak terjadi seperti itu. Terus di samping itu juga kita buat atau kita bentuk media untuk mempermudah masyarakat memberikan masukan atau menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait layanan yang selama ini diterima seperti itu yang kami berikan seperti itu. Sejauh ini kami sudah siap, kita sudah susun juga nanti materi-materi yang akan kita sampaikan dalam pada saat penilaian oleh Menpan RB seperti itu. Berbagai langkah dan strategi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi terus diupayakan Bea Cukai Parepare, mulai dari komitmen nyata pimpinan dan semua pegawai, transparansi pelayanan, inovasi yang menyentuh masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan manajemen media komunikasi publik yang memastikan bahwa setiap inovasi perubahan diketahui oleh masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebanyak 45 unit program Rumah Impian yang diperuntukkan bagi warga Kota Parepare diprogramkan pemerintah daerah Kota Parepare untuk tahun anggaran 2021 yang disebar pada 22 kelurahan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah kota melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggelar rapat validasi bersama dengan Lurah Sekota Parepare di ruang rapat kantor Perkintan pada Senin 23 Agustus 2021. Rapat dilaksanakan menjadi 2 sesi guna menghindari terjadinya kerumunan. Sesi pertama diikuti Lurah Sekecamatan Ujung dan Bacukiki Barat dan sesi kedua Lurah Sekecamatan Soreang dan Bacukiki. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare mengungkapkan, rapat tersebut membahas usulan-usulan yang lolos program impian, di mana tahun ini pemerintah kota menganggarkan 45 unit rumah pada program Rumah Impian yang tersebar di 22 kelurahan. Akibar menjelaskan, ada 11 item yang dinilai guna menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari program ini. Satu di antaranya memenuhi bobot kerusakan 75% ke atas. Ya, terima kasih. Tadi kita lakukan rapat validasi terkait dengan rumah impian, yaitu beberapa warga yang mendapatkan rumah impian di 22 kelurahan. Jadi yang kita rapatkan tadi terkait dengan validasi data bahwa kita menyampaikan kepada semua lurahnya bahwa inilah warga Bapak yang mendapatkan rumah impian yang memenuhi bobot kerusakan 75% ke atas. Ini tadi hasil rapat ini tadi kita akan sampaikan kepada lurah bahwa ada 45 unit sesuai dengan kota yang ada di Kota Parepare, yaitu untuk tahun ini sebanyak 45 rumah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.